Mari kita bahas soal-soal di sesi 22. Yuk kita bahas soal nomor 1. Warna hitam menggambarkan masa lalu yang kelam dan perjuangan rakyat Jerman untuk mencapai kebebasan. Warna merah melambangkan perjuangan dan pengorbanan yang telah dilakukan untuk mencapai persatuan nasional. Warna emas melambangkan harapan, kemakmuran, dan masa depan yang cerah bagi negara Jerman. Yuk kita bahas soal nomor 2. Katamso Darmokusumo yang lahir pada 5 Februari adalah salah satu pahlawan nasional Indonesia kategori pahlawan revolusi. Ia merupakan mantan komandan Korem 072 atau pamungkas yang menjadi korban dalam peristiwa 1965 di Yogyakarta. Pada tahun 1963, Brigjen Katamso diamanahi jabatan sebagai Komandan Korem 072 Kodam 7 di Ponorogo, yang berkedudukan di Yogyakarta. Pada masa itu, ideologi PKI telah menyebar luas di lapisan masyarakat. PKI juga menyasar kalangan terpelajar untuk bergabung dengan mereka dan diharapkan menjadi kekuatan intelektual mereka. Brigjen Katamso mencium gelagat sangat kuat terkait penyebaran PKI kepada para mahasiswa di Solo, sehingga beliau memutuskan untuk melakukan pemindahan kepada masyarakat di daerah Solo. PKI melancarkan penculikan terhadap Komandan Korem 072 Pamungkas dan Kepala Staf Korem Letnan Kolonel Sugiono pada tanggal 1 Oktober 1965 di sore hari. Katamso dan Sugiono dibawa ke daerah Kentungan dan sesampainya di tempat mereka dipukul pakai kunci mortir hingga tewas. Jenazah keduanya baru diketemukan pada 21 Oktober 1965 dalam keadaan rusak. Setelah dilakukan pencarian secara besar-besaran semenjak peristiwa hilangnya mereka berdua. Kemudian pada tanggal 22 Oktober 1965 jenazah mereka berdua dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Semaki, Yogyakarta. Yuk kita bahas soal nomor 3. Lambang Kanada merupakan desain hibrida yang didasarkan pada lambang Kerajaan Britania Raya, dengan penambahan daun maple untuk melambangkan kedaulatan Kanada. Moto Kanada Amari Usku Atmare dari laut ke laut terukir di pita yang melingkari lambang, menunjukkan wilayah geografis negara yang membentang dari Samudra Pasifik hingga Atlantik. Pita lainnya ditambahkan pada tahun 1994 yang menampilkan moto Ordo Kanada, Desiderantes Meliorum Patriam. Mereka menginginkan negara yang lebih baik. Yuk kita bahas soal nomor 4. Buaya merupakan hewan yang bernapas menggunakan paru-paru, tetapi buaya dapat hidup di dua alam, yaitu di air dan di darat. Karena mata hidung buaya berada di puncak tengkorak sehingga buaya dapat bernafas dan melihat mangsanya tanpa perlu memperlihatkan seluruh tubuhnya. Hal tersebut membuat buaya seringkali susah dideteksi dan sering disangka sebagai potongan kayu atau semacamnya. Lubang hidung buaya mampu menutup ketika menyelam sehingga buaya tidak menghirup air. Bahkan tenggorokan buaya juga memiliki katup penutup sendiri sehingga jika ada air yang masuk ke hidung, airnya tidak akan sampai ke paru-paru. Yuk kita bahas soal nomor 5. Ibu kota Sulawesi Tenggara adalah kota Kendari. Kota ini merupakan pusat pemerintahan, ekonomi, dan pendidikan. Kota ini terletak di bagian tenggara Pulau Sulawesi. Kendari diresmikan sebagai kota madya sekarang kota pada 27 September 1995 melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995. Sulawesi Tenggara awalnya merupakan nama salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan dengan Kecamatan Bau-Bau sebagai ibu kota kabupaten. Sulawesi Tenggara ditetapkan sebagai daerah otonom berdasarkan Perpu Nomor 2 Tahun 1964 Jungto Yuyu Nomor 13 Tahun 1964. Yuk kita bahas soal nomor 6. Hari Batik Nasional diperingati setiap tanggal 2 Oktober. Tanggal ini ditetapkan untuk merayakan pengakuan UNESCO terhadap batik sebagai warisan budaya tak benda untuk kemanusiaan pada tahun 2009. Penetapan 2 Oktober sebagai Hari Batik Nasional diatur dalam Keputusan Presiden Kepres Nomor 33 Tahun 2009.
Peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran publik akan pentingnya melestarikan batik sebagai warisan budaya Indonesia. Yuk kita bahas soal nomor 7. Alat musik sitar berasal dari Jawa Tengah. Sitar adalah alat musik petik yang merupakan bagian dari gamelan Jawa dan sering digunakan untuk mengiringi pertunjukan wayang atau karawitan, serta seringkali digunakan untuk mengisi lagu atau cengkok dalam musik tradisional. Sitar dimainkan dengan cara dipetik menggunakan ibu jari, sementara jari-jari lainnya digunakan untuk menahan getaran senar agar tidak berbunyi bersamaan. Ada dua jenis sitar, yaitu sitar penerus kecil dan sitar celempung besar. Yuk kita bahas soal nomor 8. Provinsi Lampung memiliki salah satu daerah dikenal sebagai kota pendidikan, yaitu kota metro. Kota ini terletak sekitar 45 km dari kota Bandar Lampung. Julukan ini berasal dari perannya sebagai pusat pendidikan di Provinsi Lampung, di mana ekonomi kota ini sebagian besar ditopang oleh sektor perdagangan, industri, dan pendidikan. Keberadaan berbagai institusi pendidikan tinggi terkemuka mulai dari universitas, sekolah tinggi, hingga akademi menjadikan metro sebagai magnet bagi pelajar dan mahasiswa dari berbagai daerah. Yuk kita bahas soal nomor 9. Rumah Kajang Leko adalah rumah adat dari Provinsi Jambi. Rumah ini merupakan rumah panggung tradisional yang menjadi identitas budaya masyarakat Jambi, terutama dari suku Batin. Secara arsitektural, rumah panggung ini dibangun dengan tetap mempertahankan gaya tradisional yang merupakan warisan dari generasi nenek moyang masyarakat Jambi, baik pada bagian interior maupun bagian eksteriornya. Rumah tradisional ini tidak hanya dibangun sesuai dengan fungsi praktis rumah sebagai tempat tinggal, tetapi juga dibangun dengan memperhatikan fungsi sosial dan budaya masyarakat Jambi. Yuk kita bahas soal nomor 10. Mengheningkan cipta merupakan suatu bentuk kegiatan yang bertujuan untuk mengenang orang-orang yang telah gugur, seperti pahlawan sejarah atau pahlawan nasional. Mengheningkan cipta dilakukan dengan cara berdoa atau berdiam atau merenung diri sambil menundukkan kepala untuk sejenak. Pencipta lagu Mengheningkan Cipta adalah Truno Prawit. Kemampuan bermusik Truno Prawit diasah di staf musik Keraton Surakarta. Prawit merupakan seniman dan pelaku sejarah. Selama hidupnya, Prawit menggubah beberapa lagu.